Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat grup bukan gokil semuanya. Sehat ya hari ini ya. Ini berbicara mengenai IKN ya. IKN ini kan akhir-akhir ini kembali ramai tentang penolakan, meremehkan dan lain sebagainya. Seperti halnya dari partai PKS dan Demokrat yang minta pembangunan IKN ditunda. Dan Mas Ahaye pun itu dari dulu juga selalu terus mengkritisi pembangunan IKN tersebut. Padahal nih ya, setelah disasingkan katanya sepi investor lah, apalah, investor nggak mau masuk lah. Faktanya kan banyak sekali investor yang mau masuk, seperti Pak Bahlil yang menyebut investor dari Arab juga berminat ikut ke IKN. Terus investor dari Korsel juga akan ikut meramaikan. Selain itu, menurut guru besar ekonomi, optimis investor swasta juga akan berdatangan ke IKN. Keinginan rakyat di sana ya, yang menginginkan adanya IKN itu segera terbangun di Kalimantan. Sebabnya apa? Sebab menurut warga di sana, pembangunan akan lebih merata. Otomatis dengan adanya IKN, pembangunan di Kalimantan terus menggeliat. Seperti apa videonya? Mari kita lihat berikut ini ya. Fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN, sehingga belanja tersebut dapat difokuskan kepada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkeadilan lainnya. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result-based dan memiliki multiplier effect sehingga anggaran yang sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul. Presiden memberikan kesempatan buat kita membuat Indonesia bagus. Ayo kita kerjain. Kita harus kompak, jangan cepat-cepat terus buruk sangka saja. Dia waktu menjabat di Republik ini, sekarang ngeritik. Saya bilang, kau jangan ngeritik kalau kau belum pernah berbuat baik dalam di pemerintahan itu. Kau ngeritik kalau kau pernah berkarya dengan baik dan ada karya yang mau jelas. Atau kalau belum pernah di Republik menjabat, jangan asal omong. Tidak gampang mengatur Republik ini. Saya ulangi, tidak gampang. Dan jangan pernah kita sombong bahwa kita ini semua yang tertinggi. Tidak. Ini semua temporary. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi saya ingatkan kita semua pejabat, jangan pernah kita sombong. Semua ini hanya waktu saja. Akan ada akhirnya. Bisa secepatnya pindah ke sini sih Mas. Karena kalau misalnya daerah ini jadi ibu kota kan Mas, kemungkinan investor itu bisa masuk lebih banyak, lapangan kerja bisa bertambah. Jadi putra-putra daerah seperti kami itu tidak susah untuk mencari kehidupan atau mencari kerja. Tidak harus jauh-jauh ke Jawa. Habis itu tidak iri lagi kan dengan di Jawa kan. Di Jawa kan pembangunan bagus nih Mas. Jalan-jalan tuh bagus semua. Sedangkan di sini tuh jalan-jalan tuh ya tahu sendiri lah Mas kayak mana kan Mas. Dan kami masyarakat Kalimantan Timur sangat menyambut dan sangat mendukung dengan perpindahan. Justru kami mengharapkan lebih cepat lebih bagus untuk perpindahan penduduk. Sehubungan dengan perpindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur, tentunya kami mengharapkan kepada Bapak Presiden khususnya pemerintah agar masyarakat yang ada di Kalimantan Timur bisa lebih sejahtera. Dengan caranya mungkin diberikan kesempatan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya, memberikan kesempatan untuk pelatihan supaya dalam pembangunan nanti masyarakat Kalimantan Timur bisa bersaing dengan masyarakat yang datang dari luar sehingga bisa berpacu dalam pekerjaan. Mungkin orang akan merasa
IKN itu seperti angan-angan, mimpi, atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin. Tapi setidaknya setelah melihat sendiri, kita memang melihat ada progres, ada kemajuan, ada yang dikerjakan di IKN. Soal keberlanjutan, ya itu memang harus dikawal gitu ya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun kami sebagai wartawan. Jadi kami gembira sih bisa melihat kemajuan pembangunan IKN. Kita sekarang ada di tempat di mana Presiden akan ada, yaitu di Istana Negara. Ini adalah pusatnya IKN, tempat di mana Istana Negara nantinya. Di sini itu ada jalan naik, kemudian di sini ada semacam kayak danau gitu. Awalnya Desa Sepaku itu ditempati oleh orang-orang Tran pada tahun 1975. Nah, kemudian tahun 1985 ini kami masih terasa bahwa Sepaku ini ya kayak masih bener-bener hutannya itu masih hutan perawan. Jadi itu namanya, kami tidak mimpi dan kami tidak mengira, karena jalannya saja kalau dulu kan lewat air, kemudian pakai kelutuk begitu. Kemudian tiba-tiba sekarang ini di tahun 2020, 2021, 2022 ini mau menjadi IKN. Jadi saya pikir ini adalah mungkin sebuah sebuah mukjizat, karena sabarnya orang Sepaku gitu ya. Artinya kan Sepaku ini kan berakit-rakit ke hulu. Ya mudah-mudahan ada berenang-renangnya ke tepian sekarang ini. Halo Pak Jokowi, akulah pendukung sejatimu. Tadi saya dibisikin ASN ada 30 orang yang sudah siap untuk segera pindah. Yang mana sih? Mana? Nggak ada. Nah, ada katanya 30-an kok, yang berdiri hanya 2. Nah, berdiri lagi. Nah, semakin banyak. Dan juga mahasiswa dari Kalimantan Timur. Ada? Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita bahwa setelah melalui proses sayembara yang sangat selektif, alhamdulillah telah terpilih logo dengan pemilih terbanyak. Jadi yang milih bukan presiden, hati-hati. Hati-hati. Yang milih ini rakyat, dan jumlahnya juga pemilihnya berapa tadi? 500-an ribu. Jumlah juga yang tidak sedikit. Ini pohon hayat, ini adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, dan kita semuanya berharap logo pohon hayat ini akan menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi kita semuanya, yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia nantinya.